Kok sepi? Jangan-jangan saya telat. Orang-orang pasti udah pergi makamkan jasanya Ratna. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Fuad? Kamu mabok? Masya Allah. Kamu nggak ikut ke makam? Orang ibu masih ada di dalam. Masih ada di dalam? Bau busuk apa ini? Pasti bau busuk ini yang mengundang kucing-kucing datang kemari. Assalamualaikum. Kang Dharma. Rina, kenapa mayat Ratna belum dimakamkan? Kemana orang-orang yang mengurus mayat? Orang-orang di sekitar sini tidak ada yang mau membantu, Kang. Karena mayat Teteh Ratna bau busuk dan kondisinya aneh. Aneh bagaimana? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kenapa bisa jadi begini? Itulah, Kang. Makanya orang-orang di sini tidak ada yang mau bantu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudahlah, Rin. Mungkin ini sudah kehendak Allah. Biar Akang yang membujuk orang-orang di masjid untuk membantu menguburkan jenazah Ratna. Kalau mereka tidak mau, ya terpaksa jenazah Ratna kita bawa ke kampung kita. Iya, Kang. Ngapain lu datang ke rumah Neng Ratna? Lo yang ngapain, ha? Berani-beraninya lu ngerebut pacar dari gua, ha? Siapa bilang dia pacar lu, ha? Dia itu calon bini gua, tau? Nggak bisa. Nggak bisa. Si Ratna pacar saya. Hei, kok pada berantem di sini? Berhenti, berhenti. Berhenti. Saya bilang berhenti. Memalukan. Berantem di rumah orang. Ada masalah apa ini? Dharma, si Kunyuk ini ngerebut pacar gua. Wong, siapa bilang? Dia itu udah janji mau kawin sama saya. Nggak bisa. Apa lo? Heh, kalian ini kok repot banget sih? Berantem kayak anak kecil. Ngaca dong, yang mau kawin sama kalian itu siapa? Ingat ya, kemarin saya jalan sama kalian berdua itu karena apa? Karena saya cuma iseng aja, tahu? Ingat, kamu punya apa? Cuma punya kios di pasar. Dan kamu? Kamu cuma punya apa? Motor buat ngojek. Aduh, belum cukup deh buat hidupin saya. Udah. Sekarang kalian pergi dari rumah saya. Sana pergi. Ratna, tidak sepantasnya kamu berbicara seperti itu. Iya, dia benar. Kamu sebaiknya cari pacar yang jelas, terus serius, terus kamu nikah. Jadi kamu nggak keluyuran tiap malam. Nah, mau beli apa? Silakan. Kang, beli air minumnya 2. Nah, rokok juga 1 ya. Sebentar. Hei, lihat tuh si Ratna. Dasar cewek matre. Pacaran sama aki-aki.
Ya kalau perempuan cantik mah emang bisa milih. Mau aki-aki kek, mau orang kaya kek. Emangnya kamu sudah tampang pas-pasan, rezeki Senin Kemis. Mana mau dia milih kamu? Kang Sobar. Kang Sobar. Payah nih. Kalau kawin sama aki-aki peot kayak gini. Masa sih malam pertama nggak diapa-apain? Gimana aku bisa bahagia kalau hidup kayak gini? Kayaknya aku harus mencari kesenangan di luar rumah. Tapi bagaimana caranya ya? Supaya si Aki Peot ini nggak tahu. Kang Sobar! Kang Sobar! Ada apa sih kamu teriak-teriak, Nak? Akang teh belum tuli. Kang Sobar kesini dong. Ratna mau ngasih hadiah buat Kang Sobar. Hadiah? Iya, Ratna mau ngasih hadiah buat Kang Sobar. Sini turun, cepetan. Rasain kamu aki-aki peot. Hah? Kok dia masih hidup? Sialan. Sodik! Sodik! Astagfirullah. Juragan kenapa, Neng? Mana saya tahu. Tiba-tiba tadi jatuh dari atas. Kita harus membawa Juragan ke puskesmasnya. Ngerepotin aja. Males aku ke puskesmas. Tapi kalau nggak ikut, nanti Mang Sodik malah curiga. Pak Mantri. Pak Mantri, bagaimana keadaan suami saya? Kondisi Pak Sobar sangat mengkhawatirkan. Pak Sobar mengalami cedera retak di punggungnya. Mungkin Pak Sobar akan lumpuh total. Lumpuh? Lumayan juga meskipun nggak mati. Kakek Peot ini kan nggak bisa apa-apa kalau lumpuh. Kasihan Juragan Sobar aja. Katanya gara-gara jatuh dari tangga, jadi lumpuh total dan nggak bisa bicara. Iya, makanya Cece nggak enak kalau sampai nggak nengokin Sobar. Tapi kenapa Ratna nggak bilang sama kita ya? Malah kita taunya dari Sodik, supirnya Sobar. Kok aneh aja? Seperti dengar suara orang lagi pesta. Iya ya, berisik amat. Ayo, kita lihat yuk. Minum lagi ya. Boleh. Assalamualaikum. Ratna. Siapa sih? Ganggu aja. Ayo, lanjut ya. Goyang. Mau apa kalian kesini? Astagfirullah, Ratna. Suami kamu kan baru dapat musibah. Kok kamu pesta-pesta begini? Emak nggak usah banyak ngomong ya. Hah? Ini rumah saya. Saya mau ngapa-ngapain kek, bukan urusannya emak. Sekarang, emak pergi dari rumah saya dan bawa mereka pergi. Pergi! Astagfirullah. Sabar ya, Bu ya. Sudah, Cek. Kita pulang aja ya. Assalamualaikum. Pak Subur, kok ada di sini? Sawahnya kan belum panen, Pak. Astagfirullah.
Ini kenapa? Baru tahu ya, Cek. Semalam hama tikus memakan semua sawah yang ada di sini. Termasuk punya Cece. Saya jadi rugi total, Cek. Amblas. Saya jadi bangkrut, Cek. Semua modal saya ludes dimakan tikus. Saya terpaksa nagih hutang Cece bulan lalu itu. Loh, Pak. Saya kan nggak punya uang. Saya kan cuma sewa sawahnya Bapak. Terus nggak menghasilkan panen, saya mau bayar pakai apa, Pak? Maaf, Cek. Saya nggak mau tahu itu. Jual saja rumah Cece itu. Pokoknya, Cece harus melunasi semua utang Cece pada saya. Paling lambat minggu depan. Kalau enggak, rumah Cece akan saya ambil. Permisi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kuatkanlah hamba-Mu menghadapi cobaan ini, ya Allah. Kang, masa sih uang tabungan Akang udah habis? Kang, Ratna itu perlu uang, Kang. Uang untuk hidup, uang untuk ngurusin Akang. Ya udah, kalau gitu Ratna jual saja rumah ini. Sekalian Ratna jual juga kebun-kebunnya Kang Sobar, supaya Ratna bisa terus hidup, iya kan? Kang Sobar? Kang Sobar? Kang Sobar kenapa? Kang Sobar? Akhirnya kamu mati, juragan peot. Akhirnya kamu mati juga, juragan peot. Dan sekarang aku akan menjadi orang kaya. Juragan Ratna. Penguasa di rumah. Alamin. Terima kasih, Pak Haji. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Emak, udah deh. Ngapain sih harus dibungain segala? Kayak suami sendiri aja. Heran. Nggak susah, kasih bunga aja. Ratna, Emak ini lagi bingung. Besok kan rumah Emak disita. Emak bingung mau tinggal di mana. Boleh nggak tinggal di rumah Ratna? Emak ini gimana sih? Kok rumah bisa disita segala? Ya udah, nanti Emak tinggal di rumah Ratna aja. Kebetulan di rumah Ratna juga nggak ada yang beres-beres. Emak bantuin Ratna ya. Tapi inget loh, Emak. Emak jangan banyak ngomong kalau tinggal di rumah Ratna, ya? Yaudah, yuk. Kenapa kamu? Masuk angin? Tadi kamu nggak apa-apa? Jangan-jangan kamu hamil? Enggak, Mak. Sialan. Apa benar aku hamil? Tapi siapa ya bapaknya? Masuk aja, nggak dikunci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ratna, mulai malam ini Emak tinggal di rumah ini ya? Boleh? Kamar Emak di mana? Tuh, kamar Emak di belakang, sebelah kamar supir. Ya. Ratna, kamu tuh lagi ngupas apa sih? Hah? Nggak boleh, kamu kan lagi hamil. Kalau kamu makan nanas muda, kamu nanti keguguran. Justru Ratna mau menggugurkan kandungan Ratna. Karena Ratna nggak mau punya anak. Ngapain punya anak?
repotin. Astagfirullah. Nggak boleh begitu, Ratna. Anak itu anugerah dari Allah. Pokoknya kamu nggak boleh lagi. Udah, nggak boleh makan. Mak, balikin anak Ratna. Pokoknya nggak boleh. Enggak, pokoknya nggak boleh. Nggak boleh. Pokoknya kali ini Mak nggak mau. Mak, balikin. Nggak mau. Mak, nggak boleh. Ya Allah, maafkan segala dosa anakku ya Allah. Maafkan dia ya Allah. Maafkan hamba-Mu ini ya Allah. Sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini semua gara-gara Bang ngeluarin anak sialan ini. Nyebut. Bayinya sehat, Neng. Ganteng lagi. Neng mau coba mangku? Enggak, saya nggak mau pegang. Dari dulu, saya nggak mau ngelahirin anak itu. Justru saya mau ngugurin. Dasar anak sialan. Astagfirullah, nggak boleh begitu, Nak. Nyebut, Nak. Biarin. Kasih saya aja. Dibersihin dulu. Ya. Aduh, gantengnya. Ratna, mau dikasih nama siapa? Terserah Maya. Saya nggak peduli. Serah. Siapa ya? Fuad aja. Ya, Fuad. Sodik. Mau kemana kamu, Sodik? Bawa ransel segala lagi. Saya mau mudik, Bu. Saya tidak bekerja di sini lagi. Kenapa? Emang kamu nggak betah kerja di sini? Bukan saya nggak betah, bukan, Bu. Saya sudah tidak bisa bekerja di sini lagi, Bu. Mobil kan sudah dijual. Mau bantu-bantu di kebun, sekarang kebunnya sudah dijual, Bu. Malah katanya, Bu, rumah ini juga sudah dijual, Bu. Sendirian. Aduh, kamu kok ditinggalin sendiri sih di sini? Oh, sayang, cepet. Ratna. Aduh, udah sayang, cepet. Ratna. Kok pada berantakan begini sih? Aduh, ini kenapa nih? Aduh, jangan kabur. Udah agak tenang karena aku sudah punya kontrakan. Tapi gimana caranya ya supaya aku bisa mendapatkan uang setiap hari? Bodoh aku. Kenapa aku nggak jual diri seperti mereka? Tubuh aku nggak kalah cantik seperti mereka. Mbak, permisi ya. Kalau saya mau kerja seperti mbak-mbak ini, gimana caranya? Apa saya harus nongkrong di sini? Enak aja. Emang ini jalan nenek moyang lo? Lapor dulu tuh sama Bang Samson. Saya kalau mau kerja di sini harus lapor sama bapak yang itu, Pak Samson. Iya. Jual badan aja perlu lapor. Badan-badan punya aku sendiri. Permisi, Bang. Ya, duduk. Bang, saya boleh ikutan mangkal kerja di sini? Boleh. Tapi kamu harus ikut aturannya. Penghasilan kamu setiap malam dipotong 50% buat keamanan.
Setuju nggak? Hah? 50%. Iya. Jadi penghasilan saya dipotong setengahnya, Bang. Sialan, enak banget dia motong setengahnya. Dia cuma nongkrong doang. Tapi nggak apa-apalah, aku coba. Kang Dharma? Ratna, Dari mana Kang Dharma tahu kau tinggal di sini? Akang kebetulan tahu dari Kang Toto, tukang bakso yang tinggal daerah kita. Kang Toto berjualan daerah sini. Ratna, Akang cuma mau ngasih tahu kamu. Anak kamu Fuad sakit. Kasihan si Ma nggak sanggup ngurusin dia. Susu aja udah nggak kebeli. Baru aja kemarin si Fuad sembuh dari demam tinggi. Apa kamu nggak kasihan sama anak kamu sendiri, Ratna? Kang Dharma nggak usah banyak khotbah. Saya tuh capek. Saya baru pulang kerja. Lebih baik Kang Dharma pergi dari sini. Pergi! Pergi! Ratna! Ratna! Tapi Ratna! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo masuk. Ayo, duduk. Udah dingin, nggak panas lagi. Alhamdulillah. Cek, saya sudah berhasil menemukan Ratna. Alhamdulillah. Ratna teh sekarang di Jakarta, Cek. Tapi dia nggak mau waktu saya suruh pulang, Cek. Dia malah ngusir saya. Astagfirullah, Ratna. Selamat siang. Saya mencari Ratna. Di mana dia? Ratna tidak ada. Ratna sudah pergi, dia kabur. Bapak ini siapa ya? Brengsek perempuan itu. Maaf. Kalau saya jadi marah-marah di sini, perlu diketahui, Ratna sudah menjual rumah ini pada saya. Tapi sampai sekarang, dia belum menyerahkan surat rumah ini. Saya sudah mengurus semuanya di pengadilan. Pokoknya, tolong kasih tahu Ratna. Besok saya akan datang membawa petugas pengadilan untuk menyita rumah ini. Permisi. Kalau rumah ini disita, Cece tinggal di mana? Fuad. Ce, kalau menurut saya, ini mah semua sudah jalannya Allah. Gimana kalau Ece menyusul ke kota saja? Biar sekalian Fuad diurus oleh ibunya sendiri. Biar nanti kita akan antar, Ce. Ya, Kang ya? Iya, Cek. Tapi saya merepotkan lagi. Sudahlah, Cek. Enggak usah dipikirkan. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Sama siapa ibu kesini? Sama Rina dan Dharma. Ratna, pinjam kamarnya dulu ya. Kasihan Fuad nih udah kepanasan seharian. Ya udah, sana tuh di dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ratna, kita dengar dari Kang Toto, tukang bakso itu. Apa betul? Katanya teh, kamu jual badan ya? Kenapa sih kamu banyak nanya? Hah? Bukan urusan kamu. Kita turut prihatin juga, Teh. Mungkin Teh Ratna lagi kesulitan uang. Tapi kalau kerjaan kayak gitu mah haram, Teh. Dibenci sama Allah. Heh, denger ya. Mau saya kerja jual badan, kek? Jual diri, kek? Bukan urusan kalian. Lebih baik kalian urus diri kalian masing-masing. Jangan urus urusan saya, ya?
mereka benar. Mereka menasihati kamu agar kamu kembali ke jalan yang benar. Diam! Diam semuanya! Kalian datang ke sini cuma buat saya pusing. Lebih baik kalian pergi dari rumah ini sekarang. Pergi! Ayo pergi! Apa kalian tuli? Hah? Cek nggak kenapa-napa? Nggak apa-apa. Udah deh, kalian bawa nenek peot ini pergi. Cepat! Astagfirullahalazim. Ratna, ibu kamu kan sedang sakit. Kalau kalian tidak mau bawa nenek peot ini pergi, saya akan buang dia ke selokan. Hah? Ayo, pergi! Pergi, Ibu! Ya Allah. Sialan. Anak sialan itu tinggal di sini. Biar nanti Ece tinggal di rumah kami aja, Cek. Cek, sabar ya, Cek. Rasa. Aduh sakit. Aja, Aja. Aja kenapa? Ya Allah. Rasanya umur Cece tak akan panjang lagi. Kang, gimana nih Aja? Tolong sampaikan sama Ratna. Mudah-mudahan dia kembali ke jalan yang benar. Dan sampaikan Ren supaya dia menjaga Fuad agar menjadi anak yang soleh. Cek. Aja. Cek. Kang, gimana nih? Cek. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, gitu dong, Anteng. Sialan. Teh Ratna. Itu kuntilanak ngapain balik lagi ke sini? Teh. Mau apa lagi kamu kesini? Teh, ibu sudah meninggal tadi di jalan. Sejak tadi megap-megap, akhirnya ibu menghembuskan nafas terakhir. Teh, kenapa diem aja? Ibu teh sudah meninggal. Iya. Kalau ibu saya mati, terus kenapa? Hah? Saya nggak peduli. Kamu urus aja sana. Sana! Pergi! Teh Ratna benar-benar jahat. Tante tega. Ada apa sih, Bang? Aku kan lagi kerja. Nih, aku ada kerjaan gede buat kamu. Ratna, aku ada langganan orang kaya dan dia selalu minta perempuan padaku. Dia sudah mencicipi semua perempuan yang ada di sini. Dan dia minta yang baru. Bayarannya gede. Tapi tentunya bagi dua dengan aku, ya. Beres, Bang. Tapi kapan? Malam ini, jam 10. Tapi sebelum pergi, kamu harus melayani aku. Hitung-hitung pemanasan. Bang, kayaknya untuk melayani abang malam ini nggak mungkin deh, Bang. Saya capek banget, Bang. Gimana kalau lain kali aja, Bang? Banyak alasan kamu. Kamu tahu kan, apa resikonya kalau menolak perkataanku? Hah? Lepasin, Bang! Lepasin! Itulah resiko yang harus kamu terima. Karena kamu mau tubuhku secara gratis. Goblok kamu, Samson. Goblok.
Berikan aku hidayahmu. Kelihatannya wajahku tampak lebih tua. Oh, ya ampun, kerut-kerut di muka aku juga semakin tampak. Oh, mana order pekerjaan semakin berkurang. Bagaimana ya caranya supaya aku bisa laku keras lagi? Ya, Mona. Sepertinya aku harus bertanya kepada Mona. Karena usia dia tidak jauh beda dengan aku. Tapi kenapa dia tetap cantik dan laku keras? Aku harus bertanya kepada Mona. Ya, Mona. Mbah, maksud saya kemari, saya ingin memasang susuk, Mbah. Biar jualan saya laku. Mbah ngerti kan maksud saya? Di mana mau dipasang susuknya? Di seluruh badan saya, bisa nggak, Mbah? Semuanya. Jangan, Neng. Itu sangat berbahaya. Lebih baik satu-satu saja. Wah, Mbah, kalau satu-satu khasiat dan manfaatnya kan belum tentu bisa tercapai, Mbah. Mendingan langsung aja, Mbah, semuanya. Ya, biar terasa, Mbah. Ya, terserah Neng sajalah. Tapi risikonya Neng yang menanggung ya. Beres, Mbah. Mbak akan coba dulu. Oh, bisa aja. Sayang, sebentar. Aku mau ke toilet dulu ya. Iya, jangan lama-lama ya, Om. Apa ini? Bau dari mana? Apa ini? Aduh, kenapa perutku sakit begini? Aduh, perutku sakit sekali. Aduh, kenapa perutku bisa begini? Aduh, kenapa perutku sakit? Aduh. Aduh, kok jadi bau kamarnya? Ada apa nih? Ada apa kamu, Ratna? Ratna, ada apa dengan perut kamu, Ratna? Ratna, perutmu semakin membesar. Aduh, kenapa perutku sakit begini?
Udah teh, kita pulang aja. Berikan aku hidayahmu. Siapa nih? Ibu ya? Ya ampun, kamu mabok ya? Mau jadi apa keluarga ini? Lihat ini, ibu kamu lagi sakit. Sabar, Teh. Nanti ini panggil dokter. Teh, Teh nyebut, Teh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Teh nyebut. Bu. Ya Allah, kenapa begini? Astagfirullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana mau busuk sekali. Pak, tolong dibantu, Pak. Biar saya gantikan, Pak. Bismillah. Ayo. Bau busuk, Bu. Bau bangke ya. Bau bangke, Bu. Tenang, saudara-saudara, tenang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Mari, saudara-saudara, kita sempurnakan pemakamannya. Ayo, Pak, tolong.